Ramai-ramai pengacara dukung pelaku Carok. Kini anak buah Hotman Paris turun tangan mengatakan tidak bisa dikatakan bersalah. Banyak beberapa ahli hukum berpendapat terkait ancaman hukuman pelaku Carok yang terjadi di Madura kemarin. Ada yang berpendapat itu adalah pembunuhan berencana karena dia pulang dulu ke rumah ngambil celurit untuk merencanakan Carok atau merencanakan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Namun pendapat lain itu merupakan pembunuhan biasa. Termasuk saya berpendapat itu adalah pembunuhan biasa. Walaupun dia pulang ke rumah ngambil celurit, namun itu tidak direncanakan. Dia ngambil celurit ke rumah itu merupakan spontan karena ada kejadian saat itu. Dia papasan di jalan, cekcok, ditempeleng dan suruh ambil celurit untuk adu duel sehingga dia pulang ke rumahnya. Nah, itu tidak bisa dikatakan berencana. Itu spontan. Kalau berencana, harusnya dia menyiapkan terlebih dahulu. Punya niat terlebih dahulu, misalnya 2 jam sebelumnya. Menyiapkan celuritnya, menyiapkan caranya. Ini kan kejadian setelah cekcok. Masih termasuk serangkaian cekcok tadi. Sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman seumur hidup penjara. Kedua belah pihak itu sama-sama sudah sepakat Carok. Nah, bagian ini adalah bagian yang akan meringankan Hasan. Semuanya sudah sepakat dengan Carok. Alat buktinya apa? Barang buktinya apa? Oh, ternyata barang buktinya ditemukan antara 3 atau 4 celurit yang ada di lokasi TKP. Ditambah lagi ada saksi mungkin yang selamat itu mengamini apa yang dikatakan Hasan bahwa korbanlah yang memulai terlebih dulu. Nah, kalau itu beneran bisa terjadi, analisisku di sini bahwa nanti Hasan itu bisa kenanya bukan pembunuhan berencana, tetapi jatuhnya adalah yang spontanitas, which is hukumannya adalah 15 tahun penjara maksimal. Tetapi bagaimana dengan Wardi? Kalau Wardi ini dengan kronologi yang disampaikan oleh mereka, kalau seandainya ini juga diakui nanti oleh saksi lainnya, memang peristiwa tersebut ternyata cuma Hasan doang sendirian, tidak ada Wardi di bagian awalnya, ya berarti Wardi peranannya adalah sebagai orang yang membantu menghabisi. Apakah ini jatuhnya perencanaan? Ya, spontanitas juga. Karena kalau Hasannya nanti kenanya spontanitas, Wardi pun juga akan sama karena dia adalah yang ngebantu. Kini anak buah Hotman Paris yakni Acong Latif yang juga merupakan seorang pengacara turut memberikan komentarnya terkait kasus Carok. Seperti yang telah kita ketahui, kini Hasan Tanjung dan Mawardi diancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Banyak pendapat mengatakan bahwa proses saat Hasan Tanjung membawa celurit ke rumah sebelum Carok terjadi merupakan bentuk dari perencanaan. Namun, Acong Latif menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah rencana pembunuhan. Dilansir dari kilat.com, dari kanal YouTube Serial Kriminal Official pada hari Selasa, 30 Januari 2024, Acong Latif membeberkan jika harus adanya niat dari si pelaku jika perbuatan melawan hukum dikatakan sebuah pembunuhan berencana. Menyiapkan terlebih dahulu, punya niat terlebih dahulu, ucap Acong Latif. Misalnya 2 jam sebelumnya, menyiapkan celuritnya, menyiapkan caranya. Ini kan kejadian setelah cekcok, paparnya. Acong Latif memiliki pandangan jika perbuatan Hasan Tanjung membawa celurit ke rumah dilakukan secara spontan tanpa adanya rencana. Sebab Mat Tanjar dalam insiden Carok ini memiliki andil sebagai penantang terhadap Hasan Tanjung dan Mawardi, sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman seumur hidup penjara. Jelas Acong. Maka dalam hal ini, Acong Latif menyimpulkan jika tindakan Hasan Tanjung dan Mawardi masuk ke dalam pembunuhan biasa. Menurut saya diancam hukuman pembunuhan biasa dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Imbuhnya. Kini, pelaku Carok yaitu Hasan Tanjung dan Mawardi masih menunggu proses hukum selanjutnya yang perlu mereka lewati atas insiden Carok maut ini. Dijelaskan satu alasan yang membuat pelaku Carok Bangkalan yakni Hasan Tanjung dan Mawardi harus dibebaskan. Muhammad Firdaus merupakan salah satu pengacara yang keberatan terkait hukuman Hasan Tanjung dan Mawardi sebagai pelaku Carok.
Bahkan, Muhammad Firdaus ingin agar Hasan Tanjung dan Mawardi terbebas dari hukuman karena insiden Carok ini. Dalam hal ini, Muhammad Firdaus juga memberikan dasar hukum yang dapat membuat Hasan Tanjung dan Mawardi bebas. Seperti yang telah diketahui, Hasan Tanjung dan Mawardi telah ditetapkan sebagai tersangka dengan diancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dilansir Kilat.com dari kanal YouTube Serial Kriminal Official pada Selasa 30 Januari 2024, Hasan Tanjung dan Mawardi dapat dibebaskan dengan pasal 49 KUHP. Kenapa Hasan Tanjung dan adiknya ini harus dibebaskan ya? Ini dengar baik-baik nih, ucap Muhammad Firdaus. Pasal 49 KUHP ayat 2 itu sudah menjelaskan setiap orang yang membela dirinya secara terpaksa, ayat 1 pun ada. Sambungnya, dalam tindakan melawan hukum Hasan Tanjung dan Mawardi menghilangkan 4 nyawa dalam Carok ini, Muhammad Firdaus memaknai dilakukan karena terpaksa. Ini membela diri karena terpaksa. Coba kronologisnya, Anda lihat kronologisnya ya, sebut sang pengacara. Sebelum insiden Carok tersebut terjadi, Hasan Tanjung memang ditantang secara terang-terangan oleh almarhum Mat Tanjar. Pada awalnya, terjadi cekcok antara Mat Tanjar dan Hasan Tanjung karena sebuah teguran kecil dari si pelaku. Tak disangka, tantangan yang diberikan almarhum Mat Ganjar adalah sebab nyawanya melayang di tangan lawannya, Hasan Tanjung, dalam Carok tersebut. Kini anak buah Hotman Paris yakni Acong Latif yang juga merupakan seorang pengacara turut memberikan komentarnya terkait kasus Carok. Seperti yang telah kita ketahui, kini Hasan Tanjung dan Mawardi diancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Banyak pendapat mengatakan bahwa proses saat Hasan Tanjung membawa celurit ke rumah sebelum Carok terjadi merupakan bentuk dari perencanaan. Namun, Acong Latif menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah rencana pembunuhan. Dilansir dari Kilat.com, dari kanal YouTube Serial Kriminal Official pada hari Selasa, 30 Januari 2024, Acong Latif membeberkan jika harus adanya niat dari si pelaku jika perbuatan melawan hukum dikatakan sebuah pembunuhan berencana. Menyiapkan terlebih dahulu, punya niat terlebih dahulu, ucap Ahong Latif. Misalnya 2 jam sebelumnya, menyiapkan celuritnya, menyiapkan caranya. Ini kan kejadian setelah cekcok, paparnya. Acong Latif memiliki pandangan jika perbuatan Hasan Tanjung membawa celurit ke rumah dilakukan secara spontan tanpa adanya rencana. Sebab Mat Tanjar dalam insiden Carok ini memiliki andil sebagai penantang terhadap Hasan Tanjung dan Mawardi, sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman seumur hidup penjara. Jelas Acong. Maka dalam hal ini, Acong Latif menyimpulkan jika tindakan Hasan Tanjung dan Mawardi masuk ke dalam pembunuhan biasa. Menurut saya diancam hukuman pembunuhan biasa dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, imbuhnya. Kini, pelaku Carok yaitu Hasan Tanjung dan Mawardi masih menunggu proses hukum selanjutnya yang perlu mereka lewati atas insiden Carok maut ini.